Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Sinologi ya, masih membahas mengenai interferon ya. Kalau kemarin kita membahas tentang interferon tipe 1, nah sekarang kita membahas mengenai interferon tipe 2. Nanti isi pembahasannya adalah mulai dari anggota interferon tipe 2, strukturnya, sumber interferon tipe 2, bagaimana induksi sintesis dari interferon tipe 2, kemudian reseptor dari interferon tipe 2, jalur sinyal transduksinya atau transmisi sinyalnya, kemudian bagaimana interferon tipe 2 itu diregulasi, kemudian fungsinya, serta yang terakhir nanti bagaimana mekanisme patogen itu menghindari sistem imun kita dengan memanfaatkan interferon tipe 2 ini. Jadi dalam arti memanipulasi atau memodulasi dari interferon tipe 2 ini ya. Nah, kita mulai dulu dengan anggota dari interferon tipe 2 ya. Setidaknya sampai slide ini kami susun ya. Jadi saat ini hanya ada satu anggota interferon tipe 2, yaitu interferon gamma. Jadi kalau kemarin pas kita membahas interferon tipe 1 itu kan ada interferon alfa, beta, kappa, epsilon, delta, tau, omega sama zeta ya. Nah, kalau interferon tipe 2 itu hanya beranggotakan interferon gamma. Nah, ini struktur interferon ya, ini nice to know saja ya. Kemarin disebutkan bahwa interferon itu ada susunan alpha helix ya. Nah, ini ada 6, dikasih tanda huruf A sampai huruf F ya. Agak berbeda dengan tipe 1 maupun tipe 3 ya. Ini aja nice to know saja ya. Kita lanjutkan saja, nanti karena sudah panjang lebar dijelaskan ketika membahas tentang interferon tipe 1 ya. Nah, siapa yang menghasilkan interferon tipe 2? Nah, yang pertama adalah sel T CD4 atau sel T helper. Ini dia bisa menghasilkan interferon gamma kalau dia itu teraktifkan ya. Kemudian adalah sel T CD8 atau sel T sitotoksik ya. Ini juga menghasilkan interferon gamma. Kemudian sel NK ya, itu juga bisa menghasilkan interferon gamma ya. Kemudian sel NKT ya. Kalau NK itu natural killer, kalau NKT natural killer T cell ya. Nah, kemudian juga sel T gamma delta ya. Ini juga sebagai penghasil dari interferon gamma. Nah, dicurigai bahwa sel dendritik pun juga bisa menghasilkan interferon gamma ya. Nah, ini sumber-sumber dari interferon ya. Kita lanjutkan bagaimana interferon itu diinduksi atau dirangsang untuk disintesis ya. Yang pertama itu induksi sintesis dari interferon itu bisa karena interferon gamma ya tipe 2 itu bisa karena sitokin ya, misalnya adalah interleukin 12 ini contohnya ya. Jadi kalau ada interleukin 12 nanti berikatan dengan reseptornya ya, interleukin 12 reseptor. Nanti kalau dia berikatan begini terjadi perubahan konformasional pada bagian intrasel dari reseptor interleukin 12 ya, sehingga mengaktifkan janus kinase dan TYK2. Kemudian memfosforilasi stat 4. Setelah terfosforilasi terjadi homodimer ya, dimerisasi ya, homodimer stat 4 masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen dari interferon gamma ya. Setelah melalui proses transkripsi dan lain-lain sehingga terbentuklah interferon gamma. Ini contoh induksi interferon tipe 2 oleh sitokin atau interleukin. Nah, ini interleukin 18, kalau tadi 12, ini interleukin 18 ya. Interleukin 18 bisa berikatan dengan interleukin 18 reseptor ya. Nanti memicu pembentukan sinyal intrasel ya, trafsik maupun IRAK14 ya. IRAK14 dulu baru trafsik ya. Nah, kemudian ini masuk inti sel ya, memicu ekspresi gen ya,
contohnya ini pembentukan interferon gamma. Kita lanjutkan. Nah, setidaknya pada infeksi parasit ini contohnya adalah trypanosoma ya, itu patogen itu juga bisa mengaktifkan toll-like reseptor, kemudian memicu pembentukan sinyal intrasel, kemudian bisa memicu pembentukan dari interferon gamma ya. Jadi ada beberapa tipe jenis induksi interferon gamma ya, bisa pengaruh dari sitokin, misalnya interleukin 12, interleukin 18 ya, dan juga ini setidaknya pada infeksi trypanosoma ya, ini bisa karena adanya antigen atau patogen bisa memicu pembentukan interferon gamma ya. Kita lanjutkan. Nah, ini struktur reseptor dari interferon gamma ya, atau interferon tipe 2 ya. Yang jelas kalau interferon tipe 1 reseptornya kan IFNAR 1, IFNAR 2, strukturnya skematis seperti ini. Nah, kalau yang tipe 2 ya, reseptor untuk interferon tipe 2 itu adalah interferon gamma reseptor 1 dan interferon gamma reseptor 2 ya, kira-kira strukturnya seperti ini ya. Nanti ini bisa mengenali interferon gamma. Nah, kalau sudah mengenali bagaimana sinyal transduksi masuk ke dalam sel untuk memberitahu inti sel bahwa ada perangsangan ya. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, kami ceritakan dulu yang seperti ini. Jadi ketika ada interferon gamma berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 dan 2, nanti akan mengaktifkan janus kinase 1 atau JAK1 ya. JAK1 ini nanti mengaktifkan STAT1 ya, dengan cara memfosforilasi sehingga terbentuklah dimerisasi ya, STAT1 ya, homodimer masuk ke inti sel untuk mempengaruhi elemen dari gas atau gamma interferon active site ya. Nah, nanti muncul ekspresi gen seperti ini, macam-macam gennya ya, untuk gen pembentukan MHC ya, untuk PD1 dan terusnya. Nah, ini yang kami sebut pertama ini adalah jalur utama dari pembentukan dari sinyal intrasel interferon gamma. Jalur utama ini sering juga disebut dengan jalur yang kanonikal ya, lewat jalur STAT1. Nah, tetapi selain dari jalur ini ada juga jalur yang lain ya. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika tidak ada STAT1, maka janus kinase 1 ini bisa mengaktifkan STAT3 ya. STAT3 nya bentuk homodimer masuk ke inti sel untuk mengaruhi ekspresi gen. Nah, ini jalur yang non kanonikal. Jalur yang non kanonikal yang lain itu adalah misalnya ini interferon gamma berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 dan 2, nanti berikatan dengan MYD dengan MAL ya, MYD adapter like ya, nanti akan mengaktifkan MAPK ya lewat jalur P38, kemudian mengaktifkan CAMP respon elemen binding protein ya, masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen ya. Nah, ini juga jalur yang non kanonikal ya, seperti halnya yang aktualis STAT3 ini. Nah, jalur non kanonikal yang lain itu adalah misalnya ini. Jadi ketika ada interferon gamma berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 dan 2, nanti mengaktifkan FYN adapter protein dan STAT5 ya. Nah, ini beserta dengan glikogen sintase 3 kinase beta ini nanti akan mengaktifkan PI3K ya, fosfatidil inositol 3 kinase ya, yang nanti melalui proses akan mengaktifkan AKT dan mTOR ya, sehingga bisa mempengaruhi respon survival ya. Nah, ini adalah jalur yang non kanonikal. Nah, untuk meluaskan wawasan kita, ternyata ikatan antara interferon gamma dengan interferon gamma reseptor 1 dan 2
nanti memanggil jack, mengaktifkan jack dan mengaktifkan start 1. Nah, ini ternyata bisa diinternalisasi ya, masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen rombongan begini. Nah, ada ahli yang menyebutnya ini sebagai yang non kanonikal. Ya, tadi kalau yang sebelum ini yang saya sebutkan kan yang jalur kanonikal itu adalah yang start 1 ini ya. Terus yang non kanonikal ada yang banyak tadi ya, melalui PI3K, melalui Stat 3, melalui FYN dan GS3K ya. Nah, kalau yang ini yang disebut dengan jalur non kanonikal itu adalah yang internalisasi dari interferon gamma reseptor, janus kinase dan Stat 1 ya, masuk ke inti sel untuk mengenai ekspresi gen ya, ini disebut jalur non kanonikal. Tetapi yang lazim atau yang banyak diterima adalah yang tadi ya. Jadi yang jalur non kanonikal itu yang tergantung Stat 1 ya sebagai sumber utamanya. Yang non kanonikal itu yang tidak lewat Stat 1 ya. Jadi tadi contohnya janus kinase mengaktifkan Stat 3 ya, terjadi fosforilasi Stat 3. Nah, kemudian setelah terjadi fosforilasi Stat 3 terjadi dimerisasi Stat 3 sehingga membentuk homodimer Stat 3 masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen target. Contoh lagi yang non kanonikal itu adalah ketika interferon gamma reseptor 1 dan 2 mengenali interferon gamma mengaktifkan MEKK, MAPK, ERK, kinase 1 ya. Nah, nanti ini mengaktifkan MEK1 atau E2 ya, MAPK, ERK kinase ya. Nah, MEK12 mengaktifkan ERK1, ERK2. ERK itu extracellular signal regulated kinase ya. Kemudian IRK12 nanti mengaktifkan CEBP beta sehingga terfosforilasi. CEBP itu adalah singkatan dari CCAAT enhancer binding protein beta ya. Nah, kalau sudah teraktifkan nanti masuk inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen. Nah, ini contoh yang non kanonikal. Jadi yang jalur utama yang kanonikal itu yang bergantung Stat 1, yang non kanonikal yang bergantung selain dari Stat 1 itu yang diterima sampai sekarang. Nah, kita lanjutkan. Ini tentang regulasi interferon tipe 2. Jadi di sini yang pertama, kalau ada ini yang kuning-kuning ini interferon ya. Kalau ada interferon ya, masuk bisa dikenali oleh lipid mikrodomain ya, di sini nih ya, yang warnanya warnanya merah jambu atau coklat ya, pokoknya yang ini ya. Nah, ini lipid mikrodomain ini bisa mengikat interferon gamma ya. Nah, kalau dia tidak ada kalau dia terikat begini, maka dia bisa diinternalisasi ya. Nah, kalau dia diinternalisasi padahal tidak ada reseptor interferon gamma reseptor 1 dan 2, maka tidak terjadi sinyal ke dalam sel sehingga selnya tidak mengalami aktivasi ya. Nah, tapi ini memang bisa di recycling, jadi didaur ulang, dikeluarkan lagi terus dilepaskan. Nah, kalau dilepaskan dia bisa berikatan dengan, kalau kebetulan di situ ada interferon gamma reseptor 1 atau 2, nanti dia bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, kalau ini juga sama. Nah, kalau ini berikatan nanti bisa membentuk dicaplok lagi ya, di endositosis dengan cara kavioli, pembentukan kavioli. Kalau sudah begini nanti bisa masuk menjadi endosom ya, kemudian dipecah. Nah, kalau dia dipecah maka ini tidak bisa memberikan sinyal ke dalam nukleus ya, sehingga tidak bisa terjadi aksi dari interferon tipe 2. Demikian juga yang ini, kalau ada interferon gamma berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 dan 2, kemudian di endositosis dengan cara klatrin dependent ya, tergantung klatrin, kemudian jadi endosom ya. Kalau dipecah ya sama saja, tidak bisa mengaktifkan
sel ya. Nah, ini cara mengaturnya. Nah, hanya yang misalnya ini masuk endositosis ya. Nah, nanti kalau ini bisa berikatan dengan mengaktifkan start 1 start 2, nah, reseptornya yang seperti tadi diceritakan itu, reseptor interferon gamanya plus reseptornya ya, plus janus kinase dan satunya bisa masuk ke inti sel untuk mempengaruhi gen target ya. Ini cara pengaturannya ya. Jadi di endositosis dilepaskan lagi, kemudian diambil lagi, kemudian di breakdown ya, atau dipecah-pecah. Ini cara regulasi yang pertama. Nah, cara regulasi yang berikutnya itu adalah misalnya dengan pembentukan protein SOCS ya. Ya, ini kan menghambat janus kinase ya, seperti halnya regulasi interferon tipe 1 ya. Nah, ini menghambat aktivasi dari jalur intrasel dari interferon gamma reseptor. Nah, kalau jalur intraselnya tidak terbentuk, maka tidak ada aktivitas dari gen target ya, sehingga tidak ada respon aksi dari interferon tipe 2 ya. Nah, selain itu ya, seperti halnya ketika kita membahas tentang regulasi interferon tipe 1, stat yang tidak terfosforilasi sempurna itu ya, misalnya seperti ini, hanya satu yang terfosforilasi, maka dia tidak bisa masuk ke dalam inti sel. Nah, kalau yang seperti ini, maka dia juga tidak bisa memberikan aksi karena tidak ada ekspresi gen yang dipengaruhi oleh stat ya, sehingga aksi interferon tipe 2 terputus ya. Itu yang kedua. Cara regulasi yang ketiga itu adalah adanya PIAS. PIAS itu protein inhibitor aktif stat ya. Jadi protein yang menghambat aktivasi dari stat. Nah, kalau statnya dihambat, maka walaupun ini terbentuk seperti ini ya, dia tidak bisa memberikan tidak bisa merangsang dari ekspresi gen ya, sehingga tidak terjadi aksi dari interferon tipe 2. Nah, itu cara regulasi interferon tipe 2 yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, terima kasih. Untuk kelanjutannya kita sampaikan di pekan depan ya, mulai dari fungsi interferon gamma dan mekanisme evasi dari patogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.